penawaran, ya. Nah, oke, kita mulai saja. Di permintaan dan penawaran itu yang pertama bahwa Anda tahu bahwa sebenarnya permintaan itu penggunanya adalah seorang konsumen pasti, atau kita anggap sebagai demand bahasa Inggrisnya ya. Nah, faktor-faktornya itu jelas ada harga barang itu sendiri. Jelas dari harga barang itu sendiri akan membuat akan membuat permintaan akan makin banyak atau makin sedikit. Itu yang paling penting dulu. Ya, dari harga barang itu sendiri dulu. Kalau jelas kalau Anda dengarkan penjelasan saya barusan di YouTube, saya pasti akan menjelaskan bahwa sebenarnya nggak mau dong Anda membeli barang yang mahal gitu ya. Mungkin kalau disuruh beli barang mahal dengan kondisi wajib, mungkin Anda pun tidak beli banyak gitu loh ya. Dibandingkan dengan harga yang sedangnya lagi murah ya. Itu jelas faktor dari permintaan. Atau faktor lainnya ada harga barang lain, pendapatan, seleranya sendiri, atau ekspektasi ke depan. Kalau ekspektasi ke depan mungkin biasanya seperti situasi seperti sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa bagian farmasi ya itu bakal melejit seperti ini. Karena orang tidak tahu bahwa seperti kayak masker itu bakal menjadi bahan kebutuhan yang bisa hampir disebut dengan kebutuhan pokok sekarang, kebutuhan primer. Karena kebutuhannya sangat diperlukan sekarang ya. Itu adalah permintaan. Nah, kita akan bahas bahwa permintaan itu sebenarnya kita anggap dengan harga barang itu sendiri, yaitu P ya. Kita bisa buat simpulan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan. Hukum permintaan memiliki hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif antar dua variabel yang kita mau, yaitu adalah harga sama jumlah barangnya. Kalau semakin harganya tinggi, permintaannya akan makin rendah. Semakin rendah harganya, permintaannya semakin tinggi. Kalau kita gambarkan secara grafik, ya, grafik permintaan selalu akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Itu wajib. Cara bacanya wajib dari kiri atas ke kanan bawah. Dengan sumbu Y-nya adalah P, sumbu X-nya adalah Q. Ya, sumbu Y-nya adalah P, sumbu X-nya pasti Q. Nah, kita lanjut ke penawaran. Penawaran, lawan kata dari permintaan. Ya, digunakan oleh produsen, faktornya sendiri juga ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, teknologi, dan lain sebagainya. Saya tidak mau terlalu jelasin di faktor, karena faktor tidak terlalu penting menurut saya. Kita masuk ke hukum penawarannya juga. Nah, sama, masih pakai harga barang itu sendiri. Dengan demikian, kesimpulannya adalah hukumnya menjadi positif. Positif dalam artinya adalah harganya makin tinggi, penawarannya makin tinggi. Harganya makin rendah, penawarannya makin rendah. Kenapa Pak? Kenapa seperti ini? Nah, ini kan penawaran kan digunakan oleh seorang penjual ya. Jelas seorang penjual kalau harganya barangnya lagi tinggi ya, dengan konteks bahwa biayanya sama ya, pasti dia untungnya makin besar gitu loh ya. Pasti dia nawarnya makin banyak, kasih orang kalian jualannya makin laku gitu loh. Itu yang diharapkan oleh hukum penawaran. Dan kalau secara grafik, maka grafik penawaran akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah ke kanan atas. Mari kita bedakan. Kalau yang tadi dari kiri atas ke kanan bawah, itu kurva permintaan. Kalau kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Nah, untuk menarik persamaan, itu diambil dari rumus matematis. Yaitu hukum linear. Ya, fungsi linear. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Sehingga kalau kita rumuskan itu menjadi P kurang P1, P2 kurang P1, Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Oke. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan dari permintaan dan penawaran untuk 10 IPS 2? Hari ini saya nggak mau terlalu lama bahasnya. Karena saya maunya Anda yang mengerjakan soal, supaya Anda lebih mudah untuk menentukan apa yang harus Anda kerjakan. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? 10 IPS 2. Sebelum kita masuk ke soal. Halo, 10 IPS 2. Ada yang mau ditanyakan?
Halo? Tidak? Oke. Oke. Kita lanjut. Nah, mari kita mulai. Oke, ada yang mau bantu Bapak untuk menentukan sekarang nomor 1, P1-nya apa, P2-nya apa, Q1-nya apa, Q1-nya apa, nama? Ada yang mau bantu Bapak untuk menentukan P1-nya apa, P2-nya apa, Q1-nya apa, Q2-nya apa dari soal nomor 1 ini? Kalau enggak saya yang pilih nih. Ada? Oke, kalau enggak ada kita yang pilih. Oke, Felicia silakan. P1-nya 1000, Oke. Q1-nya 100 apa itu? Iya, betul. Tak nampak. Oh, kurang nampak. Terus, iya, Udah. oh, udah. Terus P2-nya 200, P2-nya terus 200. Q2-nya 180. Oke. Oke. Felicia plus 5 ya. Oke, silakan tuliskan. Berarti P1-nya 1000. Jelas ya. Q1-nya 100. Ya, ini jadi 200. Ini Q2-nya jadi 180. Oke, kita geser sedikit sekarang. Hampir sama. Sekarang, ada yang mau coba nomor 2? Nomor 2 apa bedanya ya? Oke, silakan Brigita. P1-nya 1000, P2-nya 200, Q1 Q1 100, Q2 180. Oke. Nah, yang dijawab Brigita belum tepat nih. Ada yang bisa betulkan? P2-nya salah. Oke, coba kita lihat sebentar. Kita buka lebar sedikit. Saya, Pak. Oke, silakan. Fabio. 800, Pak. Iya, 800. Kenapa bisa 800, Pak? Ya, kita bahas ya. Jika harga sebuah barang turun, bedanya dengan nomor 1 adalah tadi turun menjadi. Ya, betul, Kelvin, 800. Ya, kalau ini turun menjadi, kalau ini turun 200. Berarti logikanya harga barang P2 sekarang menjadi 800. Ya, jadi 800. Sampai sini ada yang bingung dulu gak untuk kata-kata ini? Oke, sekarang kita tentukan dulu nih. P1 ini jelas, nomor 1 ini konteksnya apa? Permintaan atau penawaran. Nomor 2 ini permintaan atau penawaran. Mari kita lihat. Harganya makin naik atau makin turun ya nomor 1 ya? P1 ke P2, harganya makin naik atau makin turun? 1000 ke 200, naik atau turun? Turun. Q1-nya 100 ke 180. Q-nya naik atau turun? Naik. Satu turun, satu naik. Hubungannya negatif atau positif? Satu naik, satu turun. Hubungannya negatif atau positif? Betul. Hubungannya negatif. Berarti permintaan atau penawaran? Berarti ini ada golongan permintaan. Atau kita tulis aja sebagai demand ya. Kita tulis demand. Ini juga nih. P1 ke P2 turun, Q1 ke Q2 naik. Berarti hubungan negatif itu demand. Oke, sampai sini ada yang bingung buat menentukan permintaan dan penawaran dulu?
Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Saya ambil dulu P1 nomor 1 ya. Nomor 1 kan P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 200, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 180 ya. Oke. Nah, kita masukkan nih, rumusnya adalah P min P1 per P2 per P2 min P1 Q min Q1 per Q2 min Q1 ya. Oke. Kita masukin nih. P min 1000, 200 min 1000, Q min 100, per 180 min 100. Berarti P min 1000 per min 800 sama dengan Q min 100 per 80 ya. Nah, kalau secara matematika, Anda pasti sudah pernah pelajari, ya. Secara matematika, ini nanti kita kali silang namanya ya. Jadi kita kali silang. Ya, kita kali silang. Jelas, kali silang bukan masalah buat Anda dong ya, karena kalian pasti sudah pernah pelajari kali silang, mau SMP ataupun SMA. Yang barusan kalian pelajari ya. Nah, kita kali silang nih. Kita kali silang. Maka jadi yang 80 kalikan dengan P min 1000. Yang min 800 kalikan dengan Q min 100. Oke. Ada yang nggak ngerti sama kali silang? Kalau nggak ngerti, tolong tuliskan namanya dalam komentar. Lebih baik menjelaskan. Oke, Christina. Oke, Christina. Bingungnya di bagian mana? Kalau boleh tahu saya ulangi ya. Kita masukin ulang. Berarti kan P1-nya 1000. Udah tahu lah ya tadi ya. Pas itu P2-nya 200 kurang 1000. Q kurang 100. 180 kurang 100 itu semua diketahui ya. Dari P1, Q1, P2, Q2. Pas itu ini kan kita kurangi. Kita kali silang 80-nya pindah ke sebelah kiri. Di min 800-nya pindah ke sebelah kanan. Christina. Masih bingung nggak ya? Untuk cara kali silang. Christina. Sudah mulai paham? Oke. Setelah itu kita kali pelangi ya. Setelah itu kita kali pelangi. (80 kali P, 80 kali 1000, min 800 kali Q, min 800 kali min 100. Baru kita tentukan. Berarti jadi 80P min 80.000 sama dengan min 800Q plus 80.000. Ya, pindah luas jadi P sama dengan 80P sama dengan min 800Q tambah 80.000 minus pindah luas jadi plus. Pak, kalau saya udah ngerti langsung pindah luas jadi 160.000 boleh nggak Pak? Boleh, terserah Anda. 160.000 ya. Oke. Saya mau bikin P sama dengan, berarti nggak ada angka depan P ini. Bagaimana cara saya hilangkan? Ya, oke. Sekarang mari kita tes anak IS2. Seberapa, apakah anak IS2 bisa masuk sebagai kelas pertama yang menjawab benar ya? Betul, bagi 80. Nah, sekarang saya mau tanya nih, boleh hidupkan suaranya sebentar? Semuanya ya, kalau bisa hidupkan semua dulu suaranya. Oke, saya mau tanya, kalau 1 bagi 1 berapa ya?
suaranya bisa, supaya kita bisa dengar jawabannya. Karena biasanya ini bisa jadi kelucuan yang biasa terjadi. 1 bagi 1 berapa ya? Halo? 1 bagi 1, 1. 2 bagi 2? 1. 3 bagi 3? 1 ya. Sekarang kalau 10 bagi 10? 1 juga. A bagi A? A bagi A? Iya, bagus. A bagi A, berarti kalian kelas pertama yang benar ini. Karena biasanya kalau A bagi A, mereka jawabnya A. Ya. Secara matematis, A bagi A itu adalah anggapannya adalah angka yang sama, variabel yang sama, maka jawabannya adalah 1. Nah, sekarang agar angka 80-nya hilang, seperti yang dikatakan Kevin Bryant, kita bagi 80. Ya, semuanya, semua bagian kita bagi 80. Itu sifat matematika. Kalau kiri kita bagi apa, kanan kita juga bagi apa. 80 bagi 80 berarti sisa 1. Min 800 bagi 80 berarti dapat min 10Q. Tambah 80, kita mau coret boleh, berarti dapatnya adalah 2000. Nah, karena kita tadi dah tahu ini adalah demand atau permintaan, jangan lupa kasih QD atau PD, terserah Anda. Mau tulis atau kayak gini juga boleh. Ya, mau tulis di bagian P-nya juga boleh. Yang penting ada keterangan ini adalah demand. Sampai sini bingung? Ada yang bingung sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 2. Bedanya cuma P2-nya jadi 800. Ya udah, kita coba hitung. P1 1000, P2 800, Q1-nya 100, Q2-nya 180 ya. Ini dapat dari atas ya. Ini Bapak dapat dari soal tadi ya. Oke, setelah itu baru kita coba kerjakan pakai rumus. P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per Q2 min Q1. Berarti P min 1000, 800 min 1000, Q min 100, sama dengan 180 min 100. Berarti P min 1000 per min 200 sama dengan Q min 100 per 80. Kita ngapain habis ini? Apa yang kita lakukan? Setelah sudah sampai di sini? Iya, betul. Kali silang. Nah, kalau sudah sampai kali silang, baru kita hitung ya. Berarti jadi 80 kali P min 1000. Pak, perlukah Pak langsung kasih kurung gini? Ya, ini untuk Anda yang baru-baru bisa mulai perhitungan dengan baik atau menjaga agar tingkat biasanya kesalahan Anda itu terjadi karena kalian kurang teliti aja. Jadi kalau ini biasa buat jaga ketelitiannya aja. Ini kali masuk, jangan lupa. Pak, kalau misalnya nih Pak, Bapak marah gak Pak kalau saya tuliskan caranya, habis itu saya garis-garis kayak gini? Enggak masalah sih. Malahan makin bagus, berarti kalian mau berusaha untuk kerjakan yang makin baik. 80P sama dengan min 80.000 sama dengan min 200Q plus 20.000. 80P sama dengan min 200Q tambah 20.000 tambah 80.000. Karena min 80.000-nya pindah luas ya. Baru kita pindahkan
supaya nampak lebih bagus atau lebih jelas, jangan ke bawah. 80P sama dengan min 200Q tambah 100.000. Kan kita mau bikin P sama dengan, berarti kita bagi berapa? Ini kita perlu bagi berapa nih semuanya? Oke, bagus Kelvin. Kita bagi 80. 80 bagi 80 habis. Min 200 bagi 80 kita kecilkan dulu. Atau kita bagi 4, berarti dapatnya adalah min 5/2Q. Pak, kalau pecahan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 100.000 bagi 80.000 berarti 1.250. Jangan lupa kasih QD. Atau kita tulisnya secara PD min 5/2Q tambah 1.250. Pak, tulis salah satu jawaban ya kan Pak? Ya benar, tulis salah satu jawaban aja, nggak perlu tulis sampai dua-duanya. Sampai sini ada yang bingung? Untuk nomor 1 sama nomor 2? Atau ada yang perlu saya ulangi? Ada yang perlu diulangi enggak? Karena nanti kalian ada soalnya juga punya kalian. Jadi kalian tentukan ini demand atau supply dan segala macam. Jadi Bapak tanya dulu, apakah ada permasalahan untuk nomor 1 sama nomor 2? Boleh kita lanjut ke nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, ini jawabannya sebenarnya udah ada. Cuman ya saya bahas ulang aja. Oke. Nomor 3. Oke. Nama yang bantu saya nomor 3. Oke, kita beri kita lagi dulu lah ya. Kasihan. Habis itu beri kita, habis itu Kevin. Kita coba pilih 2 jawaban. Ini punya Brigita. Oke, Brigita. Coba Brigita. P1-nya 2000, Q1 100. Tunggu meter, Pak. P2-nya? P2-nya 4.500, 4.500. Q2-nya 150. Oke, coba kita ke Kelvin Brian. P1 2000, Q1-nya 100, P2-nya 2.500, Q2-nya 150. Oke, Brigita masih belum tepat ya. Kalau menjadi berarti kamu nggak perlu tambahin lagi Brigita. Nah, yang tepat tuh yang punya Kelvin. Oke, jadi mulai bedakan nih supaya nggak masalah. Brigita bagus ya. Brigita plus 3, Kelvin plus 5 ya. Oke, Brigita, mungkin ini jadikan itu aja pelajaran supaya Anda tidak salah ya. Oke, kita lanjut. Kita masukkan rumusnya dari apa yang dikasih tahu Kevin. Kita masukkan P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per Q2 min Q1 ya. Berarti P min 2000. Oh ya, lupa kita tentukan. Ini permintaan atau penawaran?
Permintaan atau penawaran? Iya, penawaran ya. Bukan permintaannya. Kok bisa sih Pak? Coba kita lihat. Kelvin, 2000 ke 2500 naik, 100 ke 150 naik. Sama-sama naik kan? Kalau sama-sama naik, dia hubungannya positif. Berarti dia penawaran. Atau kita lambangkan dengan supply. Kita pakai bahasa Inggris ya. Biasanya dia memang pakai bahasa Inggris kalau di soal. Pakai S. Nah, kita lanjut. 2500 kurangi 2000. Q kurangi 100 per 150 kita kurangi 100. Berarti P min 2000 per 500 sama dengan Q min 100 per 50. Kita kali silang ya. 50 P min 2000 sama dengan 500 Q min 100. Berarti kali masuk ya. 50P min 100.000 500Q min 50.000. Berarti 50P sama dengan 500Q min 50.000 tambah 100.000. Berarti 50P sama dengan 500Q tambah 50.000. Kita bagi berapa? Bagi dengan angka 50, bagus. 50, 50, 50. Berarti P sama dengan 10Q tambah 1000. Tapi ingat, karena ini penawaran, maka kita tambahkan dengan huruf S. Ya, atau boleh kita tulis dengan cara S sama dengan 10Q tambah 1000. Ya, bagus. Oke, akhir. Kita lakukan nomor 4. Ini yang belum dibahas kemarin. Nah, apa yang mau coba? Sorry, ada salah sedikit soalnya. Ada yang mau coba? Coba kita Liviana. Oke, silakan Liviana. P1-nya berapa, P2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q2-nya berapa? P1-nya 1000, P2-nya 1200, Oke. Q1-nya 100, Q2-nya 120. Oke. Nah, ini nggak benar ya. Liviana plus 5. Ya. Oke. Ya, kita langsung masukin aja ya. Oke, berarti P min P1 per P2 min P1, Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 1000 per 1200 min 1000, Q min 100 per 120 min 100. Ini permintaan atau penawaran dulu, saya lupa tanya. Permintaan atau penawaran? Ya, bagus. Penawaran karena hubungannya positif ya. Oke, jadi P min 1000 per 200, Q min 100 per 20. Kita kali silang. Berarti 20 P min 1000 sama dengan 200 kali Q min 100. Berarti kali masuk
20P min 20.000, 200Q min 20.000 juga. 20P sama dengan 200Q min 20.000 tambah 20.000. 20P sama dengan 200Q min 20.000 tambah 20.000. Habis dong ya. Berarti cuma kayak gini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bagi 20. Berarti P sama dengan 10Q. Ingat tambahkan S. Atau kalau nggak mau tambah di Q, berarti kita buat jadi PS sama dengan 10Q. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Dari 4 soal ini dulu. Ada yang bingung? Ada yang bingung sampai sini? Bisa saya lanjut ke materi selanjutnya. Equilibrium. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Equilibrium adalah nilai antara permintaan dan penawaran sama, atau titik di mana terjadi kesepakatan antara permintaan dan penawaran, atau titik perpotongan antara grafik permintaan dan penawaran. Ya. Jadi kalau kita gabungkan nih, kita gabungkan dua item ini, kita gabungkan dua grafik ini ya. Grafik ini akan terjadi perpotongan dan perpotongan itu akan menjadi titik equilibrium. Ya, titik equilibrium di situ adalah titik di mana nilai antara perpotongan P dan Q itu sama, atau di sini kita lambangkan dengan dua tadi, D sama dengan S. Oke. Yang saya keluarkan di equilibrium cuma dua jenis, saya nggak keluarkan banyak-banyak kali ini. Ya. Tipe yang pertama itu adalah seperti ini. Jadi kasih tahu P sama dengan 2QS. Ya. P sama dengan 2QS min 8. P sama dengan min 4QD plus 40. Oke. Nah, kalau yang ini cara kerjanya adalah namanya substitusi. Ya, jadi kita bikin cara kerjanya adalah P yang D sama dengan P yang S. Berarti kita cuma masukin nih 2QS. Kita balik. Lebih bagus. Kita tulis aja. PS sama dengan PD. Ya. 2QS min 8 sama dengan min 4QD tambah 40. Cuman yang perlu kita tahu adalah D-nya kita hilangkan dulu sama S-nya. Jadi kita anggap aja cuma Q di sini. Jadi nanti kita tulisnya cuma Q. Gak usah ada D sama S-nya. Habis itu kita kelompokkan yang Q sama yang Q. Berarti 2Q min 4Q pindah ruas jadi plus 4Q. 40 min 8 pindah ruas jadi plus 8. Berarti D 6Q tambah sama dengan 48. Q sama dengan 48 bagi 6. Q sama dengan 8. Nah, buat cari nilai P-nya, oke bagus banget Fabio. Berarti kita pilih salah satu buat cari nilai P. Pilih salah satu antar dua ini yang mau dimasukin. Saya pilih yang 2QS deh. 2QS min 8. 2 kali 8 kurang 8. 16 kurang 8. Dapat 8. Kebetulan aja P sama Q-nya sama. Kebetulan aja. Pak, emang kalau pilih yang QD beda gak Pak jawabannya? Enggak, harus sama. Jadi min 4QD tambah 40
min 4 kali 8 tambah 40. Min 32 tambah 40. Dapatnya 8 juga. Jadi, kalau buat kesimpulan, titik equilibrium terjadi saat Q8, P8. Dengan demikian, kalau dibuatkan dalam bentuk notasi titik, ini menjadi 8,8. Dapat dari mana, Pak? Q, P. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Ini tipe pertama. Kalau tipe kedua, dia kasihnya kayak gini. Ya. Dia kasihnya dalam bentuk P-10Q. Ya. Ini kalau kalian lihat di bawah, mungkin di bawah Excelnya sudah nampak jelas. P-10Q sama dengan 50. P-10Q sama dengan 50. Habis itu P tambah 20Q sama dengan 170. Ya. Nah, kita lanjut. Cara kerjanya adalah pakai eliminasi dan substitusi. Ya, ini mungkin kalian udah pernah kerjain di MTK. Jadi, 10Q dengan 50 P tambah 20Q sama dengan 170. Saya mau dengan coba yang berbeda deh. Saya mau hilangkan Q-nya dulu. Ya udah. Berarti yang atas ini saya tinggal kalikan 2, ini kalikan 1 ya. Supaya sama-sama 20 kan. Maka jadi 2P min 20Q sama dengan 100. P tambah 20Q sama dengan 170. Kalau min sama plus, kita pakai plus. Ya, 2P tambah P jadi 3P. Min 20Q tambah 20Q habis, 100 tambah 170 jadi 270. Maka P sama dengan 270 bagi 3, dapatnya 90. Ketika didapat P, ya, ketika didapat P, hal yang perlu Anda lakukan adalah masukin ke salah satu lagi. Ya, masukin ke salah satu persamaan lagi. Kok tahu? Masukin ke salah satu persamaan. Ya. Jadi kita pinjam ke salah satu persamaan. Jadi P min 10Q sama dengan 50. Berarti 90 min 10Q sama dengan 50. Min 10Q sama dengan 50 kurang 90. Min 10 sama dengan min 40. Q sama dengan min 40 bagi min 10. 4. Berarti kesimpulannya adalah titik equilibrium terjadi saat Q-nya 4 dan P 90, atau kalau kita buat secara notasi titik 4,90. P-nya 70. Salah, 90. 170 bagi 3 loh, Bu. Bukan 210 bagi 3. Pak. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu?
Oke, nggak masalah. Ada yang mau tanya dulu? Sambil saya pindahkan. Jadi sama aja ya, ini cuman saya kasih pembahasan beda kelas aja. Tapi cara kerjanya sama kok. Ini semua sama ya, jadi cuman diulangi aja. Oke. Wah, yang nomor 4 ini salah. Oh, betul ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Oke, Nicholas, nanti ditonton aja ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bikin kesepakatan dulu seperti biasa. Ya. Tunggu, saya sambil stop recording.